Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'lim Muta'alim ini masih tentang cara efektif belajar menurut para ulama, bukan menurut psikolog ya, bukan menurut orang yang di bidang ilmu modern, tapi ulama ini mengajarkan cara belajar supaya meraih ilmu yang bermanfaat. Ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu buat amal, ya kan? Sebagaimana yang sering Abi sampaikan, man izdaja ilman, siapa orang bertambah ilmu, lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk Allah, ya, maka dia semakin jauh dari Allah. Ilmunya yang membuat semakin dekat kepada Allah, itulah ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat dia semakin jauh dari Allah, itu ilmu yang tidak bermanfaat, dan itu sayang-sayang kita. Ya, makanya di sini diajarkan supaya meraih ilmu yang manfaat, supaya kita paham, supaya kita mudah untuk kita amalkan dan kita ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Makanya kamu di sini belajar dan mengajarkan. Kita ngajar itu belajar, kita belajar itu ngajar. Begitu seterusnya. Jadi walaupun nanti misal di antara kamu jadi kerja di bank, jadi komisaris, jadi HRD, jadi direksi bank syariah terbesar di Indonesia, misalnya, ya, tapi tetap ilmu yang dipelajari di pesantren dimanfaatkan. Khotib Jumat nggak usah orang lain, walaupun saya komisaris, saya direksi, saya yang khotib, ya kan? Yang memimpin tahlil nggak usah orang lain, saya sendiri. Nah itu kan hebat kan, jadi ada nilai plusnya. Ya, kamu misalnya kerja jadi PNS, jadi hakim pengadilan agama, hakim pengadilan negeri, ya kan, hukum ekonomi kan, atau kerja di perpajakan karena akuntansi, atau macam-macam lah. Itu profesi kan sesuai dengan kita. Tetapi ilmu yang dipelajari pesantren itu menjadi manfaat karena kita mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh ulama. Nah inilah yang di kitab Ta'lim Muta'alim. Makanya kitab ini wajib dipelajari di semua pesantren, namanya Ta'lim Muta'alim. Ini baru matannya, belum sarahnya. Nah sarahnya seperti ini. Nah ini kitab sarahnya nih, sarah Ta'lim Muta'alim, penjelasan lebih lengkap yang Ta'lim Muta'alim. Ya insyaallah nanti step by step. Wa yambagi ayu alika sabqa ba'da tabdi wal i'adah kasiran fa nafi'un jiddan. Menurut pengarang kitab ini Al-Jarnuji, Imam Syekh Al-Jarnuji, ketika kita mempelajari sesuatu ilmu, wayam bagi mesti, yang begini mesti wajib. Kalau bahasa Jermannya kudu. Nah, kudu dalam memulai belajar itu, santri itu mencatat itu setelah i'adah kasiron, setelah berulang-ulang. Kasur itu banyak mengulang lagi. Fa'inau nafin jiddan, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Catatan itu mesti, ya, dengan buku, dengan pulpen. Ya, kenapa? Karena kalau media sosial atau handphone itu bisa hilang, tapi kalau di buku gak bakalan hilang. Abi kalau bongkar, bukan di sini di rumah, itu tulisan Abi dari sejak SD, MI sampai sekarang tuh ada gitu. Habib simpan supaya apa? Sejarah pernah dulu belajar, sejarah pernah mencoret-coret kitab. Makanya kitab yang kamu punya ini jangan hilang. Kalau perlu tulis tanggalnya, hari ini jam segini belajar kitab hadis arba'in, jam segini belajar kitab ta'lim. Nanti kamu udah jadi ulama besar di Bekasi, di Cikarang, di mana lagi, Sumatera, di Purwakarta, di Bandung, di Sukabumi, di Batam, di Kalimantan gitu kan. Jadi ulama besar, banyak penceramah, ngarang, baca kitab. Oh ternyata dulu pernah belajar hadis arba'in di sini kan. Masya Allah. Tinggal ngulang doang kan, enak. Makanya jangan hilang. Tulis namanya di sini. Nama kamu tulis. Beli harganya berapa, tulis sampai harganya ditulis. Sekarang 10.000, besok 20 tahun akan datang bisa 50.000 kali ya. Wallahu alam. Artinya itu bagian dari sejarah. Ya.
Kemudian di kitab ini dijelaskan wala yaktubul muta'alim syai'an wala yafham fa innahu yasilu kalalatud dhabi. Pengarang kitab ini memberikan kiat jangan menulis sesuatu yang kita tidak pahami. Kita nggak paham jangan ditulis dulu. Sampai begitu tuh ulama tuh sampai memberikan metodologi cara kiat kalau pengen kita menguasai ilmu jangan ditulis kalau kita belum paham. Ya, kenapa? Sebab kalalati tobi. Kalau kita menulis belum kita paham, itu menumpulkan tabiat. Maksudnya hati itu jadi tumpul. Dan wizul fitnah menghilangkan kecerdasan. Waiduk auqatu dan menyia-nyiakan waktu. Waktu jadi sia-sia. Menulis yang tidak ada manfaatnya. Ya, status di Facebook, di WA, di Instagram nggak ada manfaatnya. Nah, itu kan juga akhirnya kan tidak apa ya. Makanya sampai diajarkan sebelum kita paham, sebelum kita nulis pahami dulu. Ini maksudnya apa nih? Ya kan? Seperti kemarin kamu belajar ilmu apa tuh? Bahasa Arab kan? Apa udah bab apa? Hah? Kemarin bab apa kemarin? Nahu. Nahunya apa tentang apa? Hah? Fa'il. Ya nggak apa-apa, diulang lagi kan, lebih penjelasan lebih lengkap kan, ya seperti itu supaya kamu juga nanti ya, nah pahami dulu baru tulis, bukan tulis dulu baru paham. Di sini diajarkan etikanya begitu. Kalau kita nulis kita nggak paham maka menumpulkan hati tabiatnya jadi tumpul, menghilangkan kecerdasan dan waktu jadi sia-sia. Kemudian pengarang kitab ini juga memberikan metode cara dalam belajar yang bagi ayat tidak fis fahmi, sungguh-sungguh di dalam pemahaman. Anil ustadz dari guru yang mengajarkan, dari dosen, dari kiai, ya, au bitamul dengan cara ta'amul. Ta'amul itu artinya serius, ya, dengan penghayatan, wa tafakkur dan pemikiran, wa qasut tikrar dan mengulang-ulang, banyak mengulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismillah? Ya kan? Fa innahu maka sungguhnya cara seperti itu ta'ammul, ya, kemudian mengulang-ulang, berpikir, maka itu cara yang efektif di dalam pemahaman. Qalla sabqu wa qasut tiqrar wa ta'ammul yudrikul fahmu. Maka dia akan mendapatkan pemahaman dari ilmu yang kita pelajari. Ya, masalah apa nih? Sorob, nahu, bahasa Arab, ya, fikih atau apa, akidah. Nah, pemahaman itu akan kira dikata hifzu harfain, menghafal satu huruf, dua huruf itu lebih baik daripada mendengarkan beban yang berat, dua beban yang berat, ya kan? Mendengarkan beban yang berat. Wafamu harfain, pemaham dua huruf lebih baik daripada menghafal dua beban yang berat. Jadi artinya menghafal, ya, memahami. Makanya kalau dalam belajar Al-Qur'an misalnya, itu mulai dengan qiraah. Setelah membaca yang benar, tahsin namanya, baru nanti kita ke tahfiz. Jadi bagaimana menghafal Quran kalau kita tahsinnya enggak benar, makharijul hurufnya enggak benar. Setelah tahsinnya benar, tahfiznya benar, baru tafsir, baru memahami. Makanya besok nih di Masjid Nurul Jihad kan kita belajar tafsir Al-Quran tuh. Jangan minggu yang kemarin ya, cuma Ajis doang yang datang. Pada kemana nih makhluk-makhluk ini? Ya, ikutilah. Ya kan nggak ganggu kan? Nggak ganggu kuliah kan? Kuliah jam berapa? Ya iya, masa malah tuh jalan kamu. Coba yang kemarin ikut tuh, coba tanya Diki sama Ajis kan, perjuangan Abil itu bukan sekali dua kali begitu tuh, nyari alamat, ya kan? Nyari alamat untuk subuh keliling. Itu bahkan ada mobil Grab lagi kan, pecah kacanya tuh. Ustadz dia kan emang nggak bisa mobil, nggak punya motor, nggak bisa motor, naik Grab ke daerah Cibeteng itu Ciseeng sono jauh, melewati kebun sawit kan. Mobilnya dilempar batu, melempar apalah pokoknya,
sampai pecah kacanya. Itu kalau harus dibebani kepada penumpang lumayan tuh, bisa 500 ribuan kaca lampunya, kaca lampu mobil. Sampai begitu tuh perjuangan kita tuh. Jadi kalau jangan pengen tahu mah tuh kita tuh bukan dapetin uang dalam dakwah, malah kita ngeluarin uang, bensin dan sebagainya. Tapi senang aja. Jadi kalau mau ikut setiap Sabtu tuh, dan itu tempatnya beda-beda, ya. Yang menggembirakan ya, pokoknya ada nuansa-nuansa yang indah lah dalam berdakwah itu. Itu doa mustajab. Makanya ketika dalam perjalanan itu kamu nih dari Qalbun Salim ke Nurul Jihad, kamu jalan, kamu zikir, kamu doa, apa hajatmu? Itu diaminkan oleh para malaikat. Bukan itu, doa dapat doa malaikat doain. Kemudian Rasulullah mendoakan. Emang gak pernah ikut ya? Ikut ya. Ajak dong semuanya. Ya, dianuin, dibangun-bangunin. Maul bangun-bangunin. Maul juga gak ikut. Ya. Ya, Selasa di Nurul Jihad, sekali lagi ya, Selasa di Nurul Jihad, Rebo di At-Taubah, Kamis, wah ini paling seneng Kamis nih. Kamis pada berebut nih karena dapat duit. Kalau ada, kalau enggak mah Kamis di Gandaria. Kamis besok di Gandaria, Jumat di Ar-Ridho, Sabtu subuh keliling. Kalau ikut hari Kamis itu 7 orang boleh ikut. Kalau hari Sabtu 4 orang aja. Kenapa 4 orang? Karena 3 orang situ jamaah musola. Mobil Abi muatnya kan 7 orang. Jadi 4 orang kalau mau ikut. Jadi kurang 2 orang lagi kalau mau ikut, masih bisa Sabtu. Kalau Minggu, Ahad itu Abi keliling ke masjid-masjid yang mengundang Abi. Itu. Kalau mau ikut nanti bisa nanti. Seperti minggu ke-4 di Riyadhus Shalihin. Minggu pertama di daerah sini dekat. Tapi Abi pakai motor kalau mau ikut. Itu besok minggunya hari Ahadnya ke daerah namanya Parung tengah sana. Dari Pesantren Ulumul Quran masih jauh sana. Ada perumahan. Ya, ada perumahan, di situ ada masjid, Abi di situ setiap minggu pertama. Kalau minggu kedua kembali lagi ya. Minggu kedua ini Paza nggak ada. Karena dia ada acara di Magang. Tahu kan ya? Di Sukabumi. Makanya nanti MC-nya siapa? Yang imam Jumat, imam tahajud siapa? Imam sholat subuh siapa? Sama baca Al-Quran siapa? Tolong ditentuin, Paza yang menentukan. Ya, nanti dia akan mengumumkan siapa yang MC. MC siapa nih? Udah siap? Oh, MC ente ya, Deki. Yang imam tahajud siapa? Imam tahajud. Soalnya karena Paza nggak ada ini. Ya kan? Ya nanti siapa ya? Imam sholat subuh siapa? Pakai kunut ya, imam sholat subuh pakai kunut. Pokoknya nanti dibagi tugas tuh. Yang terus baca surah 7 surah itu siapa baca 7 surah? Yang baca 7 surah. Ya pokoknya nanti ditentuin sama Paza. Yang imam sholat subuh, imam tahajud, imam sholat subuh beda aja. Atau kalau mau sama nggak apa-apa. Kalau bisa sih Abi mah pengen beda. Abi nggak mau jadi makmum aja. Abi mau mimpin zikir doang. Ya supaya dapat semua. Ini bagian daripada pembelajaran gantian. Kemarin kan Abi percayakan ke Paza karena Paza ada di tempat. Kadang-kadang temennya beliau yang di Al-Hikam. Sekarang kita tenaga dari Qalbun Salim. Kemudian yang baca 7 surah Yasin sampai Al-Fajr ya. Jadi yang tugas-tugas itu terutama 7 surah itu nggak boleh kemana-mana tuh sama MC itu. Harus di sini terus. Tapi yang lain-lainnya dokumentasi, foto, video ya. Kemudian konsumsi biasa kan ya. Kemudian pungut amal, nah, bergiliran. Semuanya harus ngalamin semua apa yang ada di acara bulanan itu. Yang tausiah insyaallah Ustadz Dr. Ki Haji Amsori apa lupa tuh ya. Beliau adalah teman Abi, dosen di sini dan juga dia di MUI Depok aktif ya. Ada berapa ininya. Insyaallah beliau yang tausiah. Ya. Dan itu mudah-mudahan menjadi momentum ya, kamu memberikan langsung terjun kan? Langsung terjun. Jadi enggak langsung magang namanya kan? Langsung magang. Ya, insyaallah TO mah adalah nasi TO. Minimal nasi TO. Ya, insyaallah amin. Ya.
Ya, bakso mah nggak enak pagi-pagi mah nggak ada kan mas. Ya kan ya, bubur nanti ya, bubur insya Allah. Ini sesuai pemasukan ini. Uangnya dari mana? Dari jamaah. Abi juga nggak dari Abi, dari jamaah. Dari jamaah. Ya, insya Allah mudah-mudahan bulan besok itu plus gitu, jangan minus terus. Ini berapa kali minus terus? Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan plus. Ya, itu. Kemudian kembali lagi, ini cara yang disampaikan ulama, yaitu cara. Jadi ternyata menulis, menghafal itu lebih bagus daripada mendengar kalau menurut ulama. Ini sebenarnya intinya adalah sama sih. Boleh mengulang membaca, boleh menulis, boleh dengan kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru, oleh ustadz, oleh dosen kita. Ya kan? Fala mulqayasi lupa yang bagi Allah yatawanu fil fahmi. Mesti jangan tawahum. Tawumin artinya mengabaikan ilmu, jangan mengabaikan ilmu. Jangan mengabaikan ilmu. Ya, jangan mengabaikan apapun ilmu. Ilmu apapun jangan diabaikan, sungguh-sungguhlah. Ya, wa'idullah. Nah, ini penting nih. Setelah sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam yadullah, memohon kepada Allah. Makanya Rasul mengajarkan apa? Rabbi zidni ilman, ya, warzuqni fahman. Itu doa minimal itu. Ya, ya Allah tambahkan hamba ilmu dan pemahaman. Ya, mohon kepada Allah ilmu dan pemahaman. Wa tadarru ilaihi fa inna yujibu man da'u ila yukhailu man rajahu. Dan tadarru itu artinya rendah hati dalam belajar, rendah diri dalam belajar, karena itu yang Allah kabulkan orang yang berdoa sungguh-sungguh dalam doanya, dalam belajarnya, dan tidak menyia-nyiakan dalam menuntut ilmunya roha, ya, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pengarang kitab ini bisa kita amalkan di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa besok di Masjid Nurul Jihad hari Selasa subuh ya. Kalau yang udah biasa